Saya mengucapkan terima kasih kepada KPI, Mbak Mike ya, kemudian dari KUPI, ulama perempuan kita, Ibu Badriah, kemudian psikolog, Ibu Fitria, Mbak Iyi dari FHUGM, Ibu Nur Rofiah dari PTIQ, dan guru saya nih di FHUI, Bang Topo. Nah, jadi dari pemaparan para narasumber tadi, buat saya menjadi jelas bahwa substansi yang akan diatur di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada fakta-fakta, pada data-data, dan pada pengalaman ketika kita menghadapi, mendampingi, serta mengkaji tipologi dan permasalahan kasus kekerasan seksual. Jadi dasarnya adalah data, fakta, dan pengalaman. Ini adalah evidence based, seperti kata Mbak Yi atau Mbak Sriwiyanti Ediono tadi dari UGM. Nah, dasar yang seperti ini kalau kita bicara metodologi, maka ini dasar yang paling valid kalau menurut saya, sumber yang primer ya, dibandingkan dengan dasar dugaan-dugaan, kemudian bayang-bayang ketakutan, isu-isu teori konspirasi seperti konspirasi pesanan budaya barat lah, konspirasi gerakan LGBT, kecurigaan-kecurigaan yang akhirnya membuat kita terjebak pada pandangan binary seperti kata Teh Desi tadi. Nah, problem yang menjadi substansi RUU ini menjadi jelas dari paparan narasumber yang menurut saya bisa juga menjawab kesalahpahaman yang ada selama ini. Nah, jadi menurut saya penting ya dalam proses yang berjalan ini kita juga bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Caranya seperti yang kemarin disampaikan oleh Ketua Panja, yakni dengan dialog dan edukasi. Ya, seperti kemarin ada ketakutan mengenai feminist legal theory, ya. Padahal feminist legal theory ini berkaitan dengan konsep teori keadilan, soal teoritik bukan soal yang perlu ditakuti. Jadi akhirnya malah melenceng diskusinya. Nah, saya agak khawatir juga kalau misalnya pemahaman yang keliru terhadap feminist legal theory ini kita terus lanjutkan sehingga kita punya kesalahan berpikir terhadap teori yang memang sudah berkembang selama ini. Nah, saya juga punya pengalaman pribadi mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, menurut saya pengalaman pahit dari korban seperti yang disampaikan oleh psikolog kita Ibu Fitria itu adalah fakta. Kemudian ada problem penegakan hukum dan perspektif aparat hukum yang belum berpihak pada korban, itu juga fakta. Lalu belum optimalnya peran negara dalam melakukan pencegahan, melakukan edukasi dan pemulihan, itu juga kenyataan yang terjadi. Kemudian pandangan masyarakat yang masih belum menempatkan hak atas rasa aman dari tindak kekerasan seksual juga harus kita akui, kita rasakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah hal-hal yang menurut saya akan diatur dalam RUU PKS nanti dan harus dibahas. Jadi itu topiknya, ya bukan hal-hal yang tidak relevan, ya yang tidak berhubungan dengan RUU ini. Tadi ya soal isu kebebasan seksual, lah, pembebasan penggunaan pakaian, ketakutan atas gerakan feminis dan sebagainya. Jadi kita mesti luruskan nih salah kaprah yang terjadi. Nah, jadi menurut saya ruang-ruang RDPU ini menjadi sangat penting ya bagi kita untuk meluruskan pikiran kita. Ya mudah-mudahan dengan narasumber-narasumber yang semakin beragam, yang kompeten, ya bisa menjadi bahan kita untuk juga tidak terjebak pada persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi, tapi kita bisa fokus pada kebutuhan dan kepentingan apa yang mau kita masukkan dalam RUU ini. Terima kasih pimpinan.